Halo teman-teman Addictivity, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, tiba-tiba saya disuruh untuk bikin konten sama tim saya karena katanya YouTube saya udah sampai 100.000 lebih. Alhamdulillah sih ya, dan saya bersyukur karena saya udah bangun itu berdarah-darah gitu dari nol. Walaupun sebenarnya kalau mau ditanya seperti apa perasaan saya, seperti jawaban saya di konten reaksi, biasa aja sih. Intinya adalah saya bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, dan sekali lagi saya mau bilang terima kasih buat kalian semua teman-teman Addictivity yang sudah subscribe channel saya dan membantu sampai 100.000 lebih. Kenapa Addictivity? Saya beri nama Addictivity. Memang mencari sebuah nama itu sulitnya minta ampun, sangat sulit minta ampun. Waktu itu yang ada di kepikiran saya adalah addicted, itu maksudnya ketagihan kan gitu. Cuman setelah kita searching serius-seriusnya, udah ada yang punya, ada salah satu artis sinetron atau apalah gitu ya, yang addicted gitu. Itu kita pusing tuh, ini apa namanya. Terus saya pikir konten ini kan berisi tentang aktivitasnya Adi, ya kan? Karena itu masih sangat spesifik ya ke Adinya gitu, aktivitasnya Adi. Oke, kenapa nggak Addictivity aja? Gitu. Jadi itu kan artinya kegiatan Adi. Addictivity itu adalah kegiatannya Adi. Nah, tapi banyak yang komplain katanya susah disebut Addictivity. Susah disebut dan susah buat diingat gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya tetap berkeras bahwa nggak apa-apa. Kalau orang yang susah ingat ya nggak apa-apa gitu. Susah disebut ya silahkan susah disebut. Karena bagi saya pepatah zaman dulu itu benar. Ala bisa karena biasa, tak kenal sama kata sayang gitu. Dan ya alhamdulillah hari ini udah 100.000 kan gitu. Tertatih-tatih memang, tapi saya suka yang tertatih-tatih. Ada proses di situ, ada jalan terjal yang saya harus lalui, dan kalau kita melewati jalan terjal itu dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, dan setelah kita lewati, saya pikir bahagianya akan luar biasa. Jadi intinya adalah saya bersyukur. Saya bukan senang, saya bukan gembira, wah udah 100.000. Nah. Saya cuma bersyukur. Artinya Tuhan memberi saya 100.000. Kalau orang lain diberi 10 juta, 1 juta, berapapun itu adalah rezekinya mereka. Rezeki saya hanya 100.000. Tapi saya nggak tahu Tuhan akan memberi saya apa lagi ke depan. Karena saya masih bernafas sampai hari ini. Ya kalau logo, kan logo, dulu tuh logo Addictivity itu nggak ada. Jadi tulisannya kayak gini aja, Addictivity. Addictivity biasa, itu font biasa gitu. Terus saya pikir kenapa kita tidak pasang semacam logo entah itu di sudut kanan layar atau kiri layar gitu. Dan saya minta waktu itu Gibran untuk mendesain logo dan gimana caranya membentuk sebuah logo yang identik sama saya gitu loh. Akhirnya saya sendiri ikut
nimbrung, maksudnya tuh memberi dia ide dan segala macam. Dan akhirnya saya bilang, kenapa nggak logonya segitiga, itu A-nya, ya. Terus garis di sampingnya itu adalah garis samping A, gitu, jadi kayak D, huruf D, AD kan gitu. Kalau dibalik si logo itu, Y, gitu lah. Itu additivity. Gitu. Jadi memang idenya semua dari saya cuma minta tolong waktu itu dia untuk bantu saya untuk menggambar gitu, karena saya nggak ngerti main komputer. Sampai hari ini saya nggak mengerti main komputer, saya cuma tahu enter. Jadi A dulu, A kecil, terus sampingnya garis itu D, kita balik Y. Dan kenapa logonya merah? Karena saya sangat suka dengan warna merah. Apa ya? Saya nggak tahu. Saya senang aja lihat merah. Waktu saya SD bilang merah itu berani. Tapi bagi saya merah itu ya darah juga warna merah kan. Tanpa darah juga kita tidak bisa hidup. Jadi bagi saya merah itu adalah sumber kehidupan dan lambang keberanian. YouTube Addictivity ini sudah hampir 5 tahun sih. Saya nggak tahu tepatnya kapan, yang jelas tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret tahun 2020. Gitu. Jadi dibuatnya itu di masa-masa pandemi. Awalnya gabut. Awalnya gabut, tapi saya juga nggak ngerti gitu cara bikin YouTube itu seperti apa. Terus saya panggil temen saya yang ngerti. Saya ingat banget ada Dunde gitu. Dia datang bawa laptopnya gitu, karena saya nggak punya laptop. Terus ya jadilah kita bikin, kita daftar, dan akhirnya kita berusaha untuk bikin konten awal itu kayak perkenalan lah gitu. Ini Addictivity. Sebenarnya udah lama sekali banyak orang-orang atau teman-teman, keluarga yang menyarankan saya untuk bikin channel YouTube. Tetangga saya juga ribet tuh di depan. Udah bikin. Maksudnya daripada nggak ada kerjaan gitu, dalam artian nggak ada kerjaan itu, orang tuh waktu itu kan rame-rame bikin channel YouTube. Dan saya sendiri karena tipikal orang yang jujur ya, saya tidak terlalu suka medsos, saya tidak tahu cara buat Instagram. Waktu itu saya juga belum punya Instagram. Itu saya nggak, sampai hari ini saya nggak bikin Facebook pribadi gitu kan. Saya juga baru belajar main TikTok sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya apa yang memotivasi saya, sejujurnya nggak ada sih. Cuman waktu kita konsep, saya cuma mau bilang bahwa oke, kita bikin YouTube Addictivity ini hanya untuk satu adalah mudah-mudahan orang bisa mengambil pelajaran dari YouTube saya, apapun itu ya bentuknya gitu ya. Terus saya pikir juga banyak yang bilang bahwa Adi itu setelah keluar dari NAF ya, Adi itu harus bukan diekspos, kayak dikasih tahu banyak orang bahwa Adi itu masih ada. Prosesnya panjang ya, dan tidak dikonsep sih sebenarnya. Jadi cara mencari karakter Addictivity, dan sampai hari ini saya ngerasa bahwa Addictivity juga tidak punya karakter ya. Bagi saya nggak tahu kalian. Jadi gini, manusia itu tidak boleh menilai dirinya sendiri. Orang lain lah yang harus menilai dia gitu loh. Jadi kalau kita menilai diri kita sendiri kan kita kan selalu bilang kita bagus gitu loh. Nah, kalian lah yang menilai itu. Tapi kalau ditanya prosesnya seperti apa, bagaimana kita dari nol itu, saya ingat banget saya di studio saya kurus kering gitu, bikin konten halo bla 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 bla, semacam perkenalan, terus beranjak di konten lain, terus saya pernah kumisan juga, lebat sekali gitu, sampai orang bilang saya kayak
apa ya, kayak penjahat gitu. Terus berubah terus sampai hari ini. Ada yang bilang, ada yang nelfon saya, beberapa IO atau apa ya, bahwa mau ngajakin kerjasama waktu itu untuk Addictivity, dan ini bahwa mereka bilang bahwa Addictivity itu punya karakter gitu. Nah, karakter kan ya, saya cuma mau sampaikan lagi bahwa karakter sebuah channel atau pembawaan orang yang membawakan channel itu, umpamanya saya gitu atau siapa di channel lain gitu, itu mereka punya karakter sendiri-sendiri gitu. Dan suka tidak suka ya begitulah karakter mereka, dan karakter saya begitu gitu. Nggak ada sih ya, karena memang cuman pengen, ya nggak tahu ya, maksudnya aduh, saya harus bilang apa ya, YouTube yang saya bikin ini sama sekali saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya bikinnya juga ya ayolah karena diajakin ada teman yang bisa mengoperasikan dan bisa membantu saya gitu. Jadi sama sekali nggak ada ekspektasi apa yang saya mau bangun di channel Addictivity ini, sama sekali nggak ada. Jadi mengalir aja gitu, dan sampai sekarang baru saya kita bikin ini, kita bikin itu. Jadi mengalir dan sambil saya belajar. Wow, saya masih ingat laptop itu masih laptop jadul lah, itu punya Dunda gitu, masih pakai Windows ya, kayak gitu. Terus dulu juga karena kita tidak punya kamera, kita pakai handphone awal-awalnya gitu ya. Terus akhirnya kita bisa beli kamera juga, itu kamera yang tidak bisa connect wireless dengan mic gitu, jadi kayak pakai mic tembak begitu. Jadi makanya noise gitu bikinnya gitu kan. Nah, jadi ya langsung tembak kamera aja gitu. Apalagi ya, saya juga nggak tahu setting ruangan seperti apa, lighting seperti apa, dan akhirnya ada cerita lucu. Saya bikin konten itu, saya beli bola lampu, kalau kalian tahu lampu yang warna-warni merah, yang bulat-bulat kecil itu, merah, hijau, yang buat kalau orang lomba ngaji tuh nyala tuh kayak gitu. Tapi ya seru aja gitu, dan saya menikmati proses-proses itu. Dan semakin saya berjalan, semakin saya menyukai apa yang saya lakukan. Tidak ada hal yang membuat saya harus berhenti menjalankan terus Addictivity dengan semua konten-konten yang saya bikin, walaupun kadang-kadang itu 2 minggu baru ada gitu. Kadang pernah juga 1 bulan baru ada lagi kita bikin konten. Jadi karena memang saya tidak pernah punya tujuan apa-apa bikin konten. Maksudnya gini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan meraup uang dari YouTube gitu. Demi Allah, saya bilang demi Allah, saya nggak pernah berpikir itu. Saya cuma mau menyapa fans saya. Lama-kelamaan saya berpikir bahwa tujuannya Addictivity ini adalah untuk menyapa fans saya yang kangen setelah saya mundur dari NAF. Karena memang saya nggak ada berita, dan saya juga tidak pernah konferensi pers atau ngobrol ke media mainstream waktu saya mundur. Jadi mereka banyak, mungkin dari mereka yang mencari-cari saya, Adi itu mana, ngapain aja, apakah sudah tidak berkarya lagi atau bagaimana. Dan itulah tujuannya Addictivity saya buat. Jadi sama sekali saya tidak kenapa-napa. Video paling berkesan itu adalah ini cerita sebenarnya. Jadi gini, waktu itu tuh kita lagi bingung gitu mau bikin konten apa sih yang enak gitu.
kita kok coba konten kayak Addictivity Room, panggil musisi-musisi lokal Bandung buat saya interview, dan itu berjalan, alhamdulillah lumayan lah yang nonton gitu. Bagi saya 1.000 orang itu lumayan. Sampai hari ini saya merasa bahwa 1.000 orang itu lumayan buat nonton saya, karena bagi saya menghargai orang yang menonton saya, meskipun itu cuma satu sebenarnya gitu. Jadi saya tidak pernah kecewa dengan berapa banyak yang nonton saya gitu. Kalaupun ada satu yang menyukai saya bilang alhamdulillah. Nah, jadi kenapa saya bilang bahwa yang paling berkesan itu adalah ini, judulnya apa sih? Ini cerita sebenarnya gitu, kalau nggak salah. Jadi itu menjawab konten yang bercerita tentang bagaimana saya keluar dari NAF, bagaimana saya mundur dari NAF. Itu yang bikin itu adalah orang lain gitu, maksudnya konten tetangga sebelah. Saya nggak tahu siapa, lupa saya siapa lah, pokoknya adalah konten itu, dan dia mengundang bintang tamunya adalah salah satu personil NAF gitu. Nah, waktu itu sih tim saya bilang, "Bang, ini ada konten nih kayak begini gitu. Ini benar nggak?" Jadi saya tuh sebenarnya, kalau teman-teman Addictivity mau tahu, bahwa saya tuh sebenarnya sudah pengen mengubur semua cerita-cerita saya tentang NAF atau bagaimana saya dulu di NAF. Tapi karena konten itu berisi sesuatu yang bagi saya tidak sesuai dengan cerita dan faktanya, saya nggak tahu juga gitu kenapa kok jadi begitu gitu. Nah, akhirnya hampir seminggu, 2 minggu saya cuekin, saya nggak terlalu gimana. Lama-kelamaan kok di telinga saya kok makin banyak suara-suara yang tidak nyaman gitu. Saya dengar banyak yang meminta saya untuk mengcounter cerita tersebut, karena bagi saya itu adalah semacam pembelokan sejarah atau pembelokan cerita gitu loh, kayak gitu. Akhirnya saya bikinlah ini cerita sebenarnya, yang saya tidak pernah sangka viewersnya tiba-tiba langsung, kalau nggak salah itu naik sampai 100-200 ribu di awal viewers, dan sampai sekarang saya nggak tahu ya berapa, mungkin sekitar 500 kali ya, kayak itu sampai sekarang. Dan itu mengalahkan konten yang sebelumnya jauh. Waktu itu ada ide dari tim yang bilang, "Bang, gimana kalau abang mereaksi lagu-lagu yang di cover oleh teman-teman musisi?" Waktu itu sih saya pikir bagus gitu. Tapi alasannya sih bahwa ya kan gini loh, saya tuh selalu tidak pengen kayak menilai atau apapun, karena dari dulu saya tidak pengen jadi dewan juri ya. Saya nggak pengen jadi juri karena saya pikir siapa saya yang bisa menilai orang dan harus kayak memberi lu poinnya sekian, siapa saya gitu. Karena masih banyak orang yang lebih bagus, dan saya tidak punya sebenarnya saya tidak punya kapasitas atau hak untuk menilai orang. Tapi saya didebat sama tim bahwa ini lagu Bang Adi, bukan lagu orang lain. Dan abang berhak untuk menilai, mereaksi orang yang membawakan lagu abang, karena yang ciptain saya, ya gitu, yang nyanyiin saya gitu. Jadi akhirnya oke, saya setuju dengan membawakan membuat konten reaksi. Kita bikin waktu itu kita mulai dengan konten siapa saya lupa, tapi memang waktu kita bikin konten pertama kali itu viewersnya sampai 100.000 lebih. Nah itu yang mengangkat Addictivity tuh. Jadi semakin banyak orang tahu. Tapi setelah saya mereaksi 2 pengcover ternama yang waktu itu ya tahun 2001, ya kan? Ya 2001 2002 cewek cowok tuh. Kalau nggak salah satu manajemen, ya kalian bisa kira-kira lah siapa ya. Itu
saya mereaksi dan akhirnya fans mereka juga mereaksi saya. Ada yang nge-DM, gila, sampai ke, jadi mereka itu menyerang Instagram saya, menyerang nomor manajemen, gila itu. Kalau mereka tahu nomor pribadi saya pun diserang. Nah, disitulah saya jadi tahu bahwa ada yang namanya haters. Di situ saya jadi paham ada yang namanya haters. Saya diberitahu oleh tim bahwa, Bang, sekarang abang sudah punya haters. Abang bukan orang baik-baik lagi sekarang. Tapi banyak orang yang mengkritik saya. Ada beberapa orang mengkritik saya bahwa cara saya mereaksi itu kayak yang songong gitu, sombong. Kesannya tuh saya itu orang yang paling hebat gitu. Tapi teman-teman Addictivity, saya mau bilang bahwa itulah saya. Saya cuman berusaha jujur untuk mereaksi semua lagu-lagu saya yang dibawain orang. Dan itu resikonya mereka. Kenapa mengcover lagu saya? Tahu saya nggak pernah minta duit dari hasil coveran mereka. Hasil coveran si A, si B, si C yang tenar-tenar itu, yang ngetop karena karya orang lain itu. Itu nggak pernah saya mintain gitu loh. Kalau saya mau bisa banget, sangat bisa. Saya tinggal telepon pengacara saya tuntut. Tapi enggak. Jadi maksudnya gini, konten reaksi itu adalah semacam edukasi tentang attitude, adab. Jadi kalau mau mereaksi, mau mengcover, ya izinlah sama penciptanya. Ya. Nah dulu kan enggak tuh, dulu itu belum ada izin-izinan. Jadi si publishing dan segala macam itu belum bicarain soal itu karena belum booming. Setelah booming baru mereka semacam bikin peraturan gitu. Ya begitulah kalau biasanya itu memang nggak, serba salah nanti saya. Biasanya kalau ada kejadian baru petugas keamanannya ribut. Soal begitu, gitu ya gitu. Nah, saya tidak pernah melarang. Saya sama sekali tidak pernah melarang para pengcover, silahkan bawakan, tapi Anda harus siap secara mental untuk saya reaksi. Jadi kalau saya bilang biasa aja, karena ada orang, ada pengcover yang saya bilangin biasa aja, tiba-tiba dia ngirim karya-karyanya begitu banyak sampai saya pusing gitu. Jadi kalau ada pengcover bilang bahwa ini karya, bagi saya ya karya sih memang, tapi cuma 1/4 karya, bukan utuh karya. Karena bagi saya karya itu adalah sebuah proses di mana kalian bikin lirik, notasi sampai menjadi sampai dia dibikinin aransemen, di mixing, mastering sampai dia rilis. Tapi kalau kalian mengcover, membawakan lagu orang yang kalian tidak bersusah payah bikin lirik dan notasinya, terus tiba-tiba kalian bilang itu karya saya, kayaknya isi kepalanya harus dibersihin sedikit. Cukup besar ya, karena saya sering baca komen, walaupun komen itu kadang-kadang cuma ada 2, 3 gitu. Tapi entah kenapa komen-komen mereka yang bikin saya selalu semangat untuk tetap menjalankan Addictivity. Support mereka itu nggak tahu, bagi saya luar biasa aja gitu. Jadi setiap saya baca komen, ternyata ada orang-orang yang masih respect sama saya, orang-orang yang masih mau mendoakan saya, dan itu adalah, bagi saya itu adalah semacam sesuatu yang sekali lagi patut saya syukuri gitu sampai hari ini. Saya berharap dengan adanya channel YouTube Addictivity, fans-fans yang pengen tahu tentang saya, fans-fans yang pengen tahu tentang kehidupan saya, walaupun itu bukan kehidupan pribadi ya,
tentang pekerjaan saya, itu mereka bisa semakin tahu melalui Addictivity gitu loh. Dan kalau ditanya harapannya apa ke depan segala macam, ya jujur aja saya tetap berjalan, pastinya Addictivity tetap akan saya jalanin. Mau nanti itu bakal apa yang subscribe tambah banyak atau enggak, saya juga nggak peduli gitu. Saya nggak peduli karena bagi saya membahagiakan orang tidak perlu semuanya, karena tidak semua orang juga bisa kita bahagiain gitu loh. Jadi yang subscribe, terima kasih. Saya akan berusaha memberi kalian informasi-informasi yang menyenangkan gitu tentang saya. Ini ya, Addictivity ini kan sekarang udah menjadi sebuah perusahaan ya, dan kita juga sudah membuat semacam ya challenge, kayak kemarin challenge akhirnya aku menemukanmu, dan kita sudah pilih beberapa talent, walaupun pemenangnya cuma ada satu, tapi ada beberapa juga yang saya kontrak gitu. Jadi Addictivity ini saya berharap untuk menjadi media buat anak-anak band yang masuk ke dalam naungan Addictivity atau solois yang masuk ke dalam naungan Addictivity. Dan mudah-mudahan Addictivity ini bisa jadi kereta mereka untuk melaju seperti harapan mereka gitu, dan juga semoga juga seperti dengan harapan saya ya. Karena harapan saya adalah menaungi dan memberi kendaraan buat anak-anak muda Indonesia yang punya bakat di musik, punya bakat bikin lagu gitu. Dan harapan saya sih kereta inilah, Addictivity inilah yang akan membawa mereka ke mimpi-mimpi mereka, amin gitu. Dan mimpi saya sebagai orang di balik layar. Jadi begitulah bagaimana saya berproses di Addictivity sampai hari ini. Sekarang sudah mungkin kalau kalian nonton yang akhir-akhir ini sekarang ada Fahmi Aditya gitu kan, mungkin nanti akan ada lagi talent lain. Jadi bisa jadi mungkin isi dari Addictivity mungkin tidak lagi 100% saya, mungkin orang-orang yang melanjutkan tongkat estafet yang saya berikan ke mereka gitu loh. Ya teman-teman Addictivity, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kalian sudah mensupport saya, sudah mau mensubscribe channel saya, apalagi kalian yang sudah dari awal, dari pertama kali jadi subscribe nomor 1, 2, 3. Saya mau bilang terima kasih sudah menemani langkah-langkah saya. Ini bukan sebuah pencapaian yang luar biasa memang, tapi bagi kita ini adalah hal yang luar biasa. Terima kasih teman-teman Addictivity dan teman-teman yang baru gabung di Addictivity. Sehat-sehat kalian semua, bahagia kalian semua. Sekecil apapun yang Tuhan berikan sama kalian, syukuri. Itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.